Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segenap teman-teman yang saya hormati, yang telah sampai pada perkuliahan kita hingga ke tema yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Tak luput juga yang kami hormati dosen kami, Bu Fadila Rahman MPD, selaku pengampu atau selaku pengawas kami dalam mengarungi pembelajaran teori dan praktek konseling. Baik teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya yang berkaitan dengan konseling realitas. Kita akan bahas konsep, contoh, dan penerapannya teman-teman. Seperti apa yang dimaksud dengan konseling realitas, bagaimana konsepnya, teman-teman bisa menyimak di penjelasan berikutnya. Baik, pertama kita masuk ke konsep dasar konseling realitas. Di sini disebutkan, pendekatan konseling realitas tidak meyakini bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh sesuatu dari luar dirinya atau lingkungannya. Nah, jadi konseling realitas ini berpendapat bahwa manusia itu jadi tidak sadar bahwa dirinya ini dikendalikan berdasarkan lingkungan atau kondisi dari luar dirinya. Nah, manusia terlahir dengan membawa kebutuhan dasar tertentu. Kemudian melalui kemampuan mengendalikan dirinya, mereka bertindak untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Nah, jadi untuk lebih gamblangnya, ada di penjelasan yang selanjutnya teman-teman, bagaimana tentang konseling realitas itu. Nah, kita masih di konsep dasar. Ini ada statement atau pendapat dari Hubbolding pada tahun 95 merangkum pandangan konseling realitas tentang hakikat manusia sebagai berikut. Nah, ini ada 5 yang disebutkan teman-teman. Yang pertama, manusia terlahir dengan 5 kebutuhan dasar. Jadi ada kebutuhan dasar atas apa manusia itu dilahirkan menurut Hubbolding ini ya, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan atau bahasa Inggrisnya survival ya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan mencintai dan memiliki, love and belonging. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan kekuasaan, power ya. Yang keempat ada kebutuhan kebebasan, freedom atau independence. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Jadi ada 5 ya menurut Hubbolding ini ya, tentang hakikat manusia gitu. Ada yang disebut dengan kebutuhan-kebutuhan itu tadi ya yang mendasari manusia teman-teman. Nah, kebutuhan-kebutuhan tersebut bersifat universal atau bisa berubah-ubah ya, atau bisa sesuai wadahnya gitu. Kemudian pola pemenuhan kebutuhan tersebut unik pada setiap individu. Tetapi kebutuhan tersebut merupakan sumber motivator bagi setiap individu. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan antara apa yang diinginkan dengan persepsi tentang apa yang diperoleh merupakan sumber utama dalam bertindak pada suatu peristiwa. Nah, pandangan ini memberikan makna bahwa perilaku ditentukan oleh motivasi internal, keinginan, dan persepsi tentang yang diperoleh dan bukan motivasi eksternal, sebagaimana yang diyakini oleh pandangan behavioral ya. Nah, keinginan dan persepsi tentang yang diperoleh bukan berasal dari ketidaksadaran maupun pengalaman konflik di masa kanak-kanak ya, melainkan sesuatu yang disadari. Keinginan dan persepsi tentang yang diperoleh merupakan pendorong terjadinya perilaku. Oke, kemudian lanjutannya yang ketiga berarti ya. Nah, semua perilaku manusia dibentuk oleh tindakannya, acting atau action ya, pikiran, thinking, perasaan, feeling, dan kondisi fisiologis atau physiologi ya. Keempat, hal pembentuk perilaku tersebut merupakan perilaku keseluruhan atau dalam kurung total behavior. Kemudian ketika individu marah misalnya, maka kemarahan tersebut tergambarkan dalam tindakan seperti memukul meja dan membentak. Pikiran yang menganggap bahwa individu yang menjadi objek marah itu salah dan patut untuk dimarahi atau dihukum.
perasaan marah, kesal, dan kecewa yang meledak-ledak, dan kondisi fisiologis yang berupa wajah memerah, mata melotot, dan detak jantung yang meningkat. Ini perilaku yang berdasarkan dengan kemarahan seseorang, ada cirinya gitu ya teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya yang keempat, manusia dapat menciptakan perubahan perilaku-perilaku keseluruhan, atau dalam kurung tindakan, pikiran, perasaan, dan fisiologis. Baik perubahan pada perilaku yang efektif ataupun perilaku yang destruktif atau merusaknya. Hal yang melekat dengan kemampuan memilih adalah tanggung jawab nih. Pada setiap peristiwa, manusia dapat membuat pilihan pada saat yang sama. Juga diharapkan pada tanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, manusia melihat dunia melalui sistem perseptual. Manusia tidak memiliki kapasitas ini untuk melihat kehidupan secara objektif atau apa adanya. Manusia hanya mampu mempersepsi kehidupan atau dunia. Pola persepsi tingkat rendah berupa pengenalan objek atau peristiwa, tetapi tidak membuat penilaian atas pengenalan tersebut. Pola persepsi tingkat tinggi berupa pemberian pilihan positif, penilaian positif atau negatif atas suatu hal. Oke, itu tadi penggambaran konsep dasar ya, konseling realitas. Menurut Houbolding tadi ya teman-teman. Nah, kita ini ke contoh yang lebih, insya Allah lebih membuat teman-teman lebih mengerti lagi ya tentang contoh konseling realitas. Nah, di sini dari sumber yang saya dapat, menurut Prayitno, tujuan dari konseling realitas adalah mengupayakan klien supaya mampu memenuhi kebutuhannya menggunakan pedoman. Nah, jadi ada pedoman-pedomannya nih, atau ada aturan-aturannya nih ketika klien itu ingin memenuhi kebutuhannya. Aturannya seperti apa? Nah, jadi hasil dari konseling realitas adalah klien mampu memenuhi kebutuhan dengan tanggung jawab dan sesuai dengan kenyataan. Nah, ini kata kuncinya di sini. Sesuai kenyataannya teman-teman, serta tidak menyimpang dari norma-norma yang ada di lingkungannya. Nah, jadi yang poinnya kedua nih. Jadi yang pertama sesuai kenyataan, yang kedua itu tidak dianggap salah atau tidak dianggap menyimpang ya teman-teman. Tidak dianggap menyimpang oleh lingkungan-lingkungan sekitarnya. Kemudian ada contoh kasusnya nih, biar lebih paham lagi. Nah, contoh kasusnya, tingkah laku salah sesuai konseling realita ini teman-teman. Ada seorang remaja yang sering ugal-ugalan di jalan raya hanya untuk menikmati kesenangan semata, tanpa mereka peduli terhadap keselamatan dirinya dan juga orang yang ada di sekitarnya. Sehingga perilaku tersebut membuat orang merasa tidak nyaman. Nah, orang ini kan punya pandangan yang tidak real nih teman-teman. Dia ini punya pandangan bahwa naik motor kencang, naik motor ugal-ugalan, kebut-kebutan di jalan itu keren, menurut dia keren. Padahal di samping itu kan bisa membahayakan orang lain. Nah, orang ini perlu diberikan pendekatan yang salah satunya dengan teknik konseling realitas ini teman-teman. Perlu diberikan pemahaman bahwa sebenarnya yang dia lakukan itu bukan hanya mengancam dirinya, akan tetapi bisa mengancam banyak orang. Nah, kurang lebih contoh kasus realnya seperti itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu penerapan. Nah, yang pertama ini penerapannya itu tahap awal konselor melakukan penerimaan terhadap konseli seperti mempersilahkan konseli memasuki ruangan, disertai jabatan tangan, kemudian mempersilahkan konseli. Nah, hal ini perlu nih dilakukan untuk mendapatkan dan membangun rasa percaya konseli dengan memberikan penyambutan yang hangat. Nah, selain itu juga hal ini juga ditunjukkan juga supaya bahwa dirinya diterima sepenuhnya oleh konselor. Nah, selanjutnya mulai nih memperkenalkan diri dan menanyakan data pribadi konseli seperti nama, alamat, pendidikan, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu memasuki tahapan inti. Nah, memasuki tahapan inti ini, proses konseling ini adalah identifikasi di mana tugas konselor adalah mendengarkan masalah yang disampaikan konseli. Nah, meski pendekatan berfokus pada masa depan, bukan berarti pendekatan ini menganggap bahwa masa lalu ini tidak penting. Nah, penting bagi konselor ini mengetahui hal-hal yang terdahulu dari konseli untuk mengetahui sebab yang melatar belakangi masalahnya, sama halnya dengan proses bimbingan dan konseli pada umumnya. Nah, di sini juga konselor dapat memberikan nih informasi serta penjelasan yang meluruskan perasaan dan pikiran konseli.
Nah, selain itu juga konselor dapat memberikan reward kepada konseli apabila konselor ini menemukan hal positif dalam diri konseli ini serta memberikan dorongan supaya konseli mampu mempertahankan hal positifnya. Itu juga ada di surat Ar-Rum ayat 30. Lalu selanjutnya itu penerapan selanjutnya itu ya. Konselor ini melakukan identifikasi masalah, menentukan hipotesis, dan mencatat hal-hal yang melatar belakangi permasalahan konseli. Terus tahap selanjutnya adalah prognosis, di mana konselor dengan konseli ini merencanakan tujuan konseling yang akan konselor dan konseli capai. Nah, di sini konselor ini menggunakan pertanyaan bagaimana saya bisa membantu Anda dengan tujuan konselor mampu mengetahui apa yang konseli ingin capai dengan bimbingan dan konseli. Nah, selain itu pada tahap ini juga konselor membantu konseli untuk membangun dan mengembangkan tujuannya yang memberikan pertanyaan apa yang berbeda dalam hidup Anda serta kapan masalah Anda bisa terpecahkan. Lalu selanjutnya itu penerapan selanjutnya itu tahapan treatment, di mana konselor ini mulai memberikan tindakan terhadap masalah konseli. Nah, tindakan terhadap masalah konseli ini pada tahap ini juga pendekatan realitas ini bisa menggunakan teknik what do you want. Nah, dengan ini konselor berusaha kembali agar konselor ini mampu mendeskripsikan apa yang diinginkannya secara spesifik, mulai dari keluarganya ataupun lingkungannya yang membuat konselor merasa terganggu. Selanjutnya akan dibahas oleh Siti Rahmaulan Muin. Selanjutnya yaitu ada tahap doing. Nah, tahap ini konselor membantu konseli sekali lagi untuk merumuskan tujuan perubahan dengan menanyakan perilaku seperti apa yang Anda pilih. Dengan tujuan konseli mampu mengkonstruksikan perilaku apa yang konseli harapkan, di mana konseli ini mampu menyusun perilaku yang bertanggung jawab sehingga dapat menggantikan perilaku yang tidak bertanggung jawab. Nah, selanjutnya masuk pada di mana konselor memberikan pertanyaan, di mana konselor membantu konseli mengembangkan solusi yang telah dirumuskannya dengan tujuan supaya konseli mampu merumuskan perilaku yang bertanggung jawab untuk menggantikan perilaku yang tidak bertanggung jawab secara lebih spesifik, serta membuat konseli tetap fokus terhadap tujuan perubahannya dan berkomitmen untuk melakukan perubahan. Nah, yang kelima ada tahap selanjutnya E. Nah, konselor yang dimaksud dengan tahapan selanjutnya E, konselor membawa konseli untuk mengevaluasikan diri secara cermat. Konselor bisa menggunakan teknik scaling question yang mana memasukkan aspek perasaan, emosi, dan komunikasi. Selanjutnya, konselor memberi penguatan dengan menggunakan biasa menggunakan hadis gitu kan, kayak misalnya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Nah, dengan tujuan memotivasi konseli untuk tetap konsisten dan melaksanakan perubahannya. Nah, kemudian tahap terakhir dari bimbingan konseling yaitu follow up. Nah, di mana seorang konselor itu mengkonsep tindak lanjut untuk perilaku konseli yang belum pernah berubah setelah masa yang telah disepakati keduanya, seperti dari sesi evaluasi konseli diberikan waktu 3 minggu untuk menjalankan rencana atau konsepan perubahannya. Nah, selanjutnya pada minggu keempat konselor dan konseli pun mencari perilaku konseli yang masih belum berubah, kemudian disusun kembali tindakan atau treatment yang dapat mengubah konseli yang dapat merubah konseli ini dengan membentuk perilaku baru. Nah, itulah teman-teman poin dari penerapan teori konseling realitas. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa
Teori realitas ini merupakan model terapi dalam konseling yang sistemnya difokuskan pada tingkah laku sekarang. Sehingga dalam praksisnya konselor berperan sebagai guru dan model yang mengkonfrontasi konseli dengan cara yang dapat membantu konseli untuk berperilaku lebih realistis. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.